Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq. Kami beranggotakan 7 orang, termasuk saya sendiri, kemudian Anissa Fitria, Rostini Komaladewi, Ilham Ramadan, Anis Setiawati, Syakila Syakrina, dan Hanifah Ibtihal. Di sini saya mewakilkan kelompok saya dalam menganalisis cerpen yang berjudul Anak Bermalasan. Sebelumnya saya akan membacakan dulu sinopsis dari cerpen yang kelompok kami analisis. Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan, malas beraktivitas. Ada yang hanya ingin rebahan di rumah, menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas. Dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai rebahan di rumah. Dan parahnya, Banu selalu merasa kurang dengan liburnya. Banu bangun, sudah siang. Nanti kamu terlambat, kata ibunya. Bu, Banu masih capek. Banu bolos sehari ya. Banu memelas pada ibunya. Jangan begitu nak, bayaran sekolahmu mahal. Jangan menyepelekan menuntut ilmu, jawab ibunya menyanggah. Sehari saja bu, Banu tidur lagi. Melihat kelakuan Banu, ibunya geram. Sehingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Nah, coba kamu buka mata kamu. Mereka ingin sekolah sepertimu, namun tidak ada orang tua yang akan membiayai mereka bersekolah, jelas ibunya. Mereka masih di dalam mobil. Dengan kejadian itu, Banu tersadar dan mau berangkat ke sekolah walaupun terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, aku bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu. Baik, kemudian latar. Latar pada cerpen yang berjudul Anak Bermalasan yaitu latar tempat, rumah, panti asuhan, perjalanan ke sekolah. Kemudian latar waktu, Minggu siang dan Senin pagi. Dan latar suasana, geram, kesal, tentram, dan damai. Kemudian alurnya. Alur pada cerpen yang berjudul Anak Bermalasan yaitu menceritakan tentang seorang anak bernama Banu yang merasa kurang dengan hari liburnya dan berniat untuk bolos sekolah keesokan harinya. Namun ibunya sangat melarang dan marah karena biaya sekolah yang mahal, sehingga ibunya mengajaknya untuk melihat orang-orang yang tidak beruntung, tidak seberuntung dirinya. Akhirnya Banu pun sadar dan mau berangkat ke sekolah. Kemudian teknik penciptaan latar. Nah, teknik penciptaan latar, tempat atau suasana pada cerpen tersebut dijelaskan dengan menggunakan teknik mendeskripsikan bagaimana interaksi tokoh dengan latar untuk menggerakkan cerita. Teknik tunjukkan, jangan menyampaikan, berfungsi untuk menjelaskan bagaimana tokoh bergerak di latar sambil memasukkan detail kecil. Ini akan membuat cerita dan deskripsi lebih menarik dan memikat pembaca. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat melihat kelakuan. Teknik penciptaan latar, tempat atau suasana pada cerpen berjudul Anak Bermalasan. Banu ibunya geram hingga ibunya mengajak Banu melihat anak keterbelakangan di suatu panti asuhan. Dan pada kalimat Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum rebahan, malas beraktivitas. Ada yang ingin rebahan di rumah, menghilangkan penat selama 1 minggu beraktivitas, dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai rebahan di rumah, dan parahnya Banu selalu merasa kurang dengan liburnya. Penulis menjelaskan latar waktu dan tempat bahwa kejadian tersebut terjadi di hari Minggu dan di rumah. Baik, kemudian selain itu, teknik yang digunakan yaitu dengan menuliskan bagaimana perubahan latar mempengaruhi tokoh. Latar harus menciptakan berbagai emosi dalam diri tokoh. Kemudian cuaca dan waktu yang sesuai perasaan tokoh.
Atau ubah latar secara tiba-tiba dan gambarkan bagaimana perubahan itu mempengaruhi suasana hati tokoh. Dan hal tersebut dapat dibuktikan pada kalimat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah sama dengannya. Dalam hati Banu berkata, "Aku bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu." Nah, pada kalimat tersebut menggambarkan bahwa latar dapat mempengaruhi perasaan tokoh Banu menjadi lebih bersyukur karena diberikan fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ilmu. Kemudian teknik penciptaan alur. Nah, pada cerpen yang berjudul Anak Bermalasan, penciptaan alur tersebut bermula dari yang pertama, pembuatan kerangka menjadi 3 babak. Gunakan dokumen pengolah kata atau selembar kertas untuk membuat 3 bagian berbeda berjudul babak 1, babak 2, babak 3. Kemudian panjang kerangka alur biasanya 1 hingga 2 halaman, tergantung panjang buku. Usahakan agar ringkas dan fokus pada poin-poin penting dari alur. Hal ini dapat dilihat dari penulisan teks cerpen melalui tahapan awal, isi, dan penyelesaian. Kemudian yang kedua, meringkas adegan pembuka dengan peristiwa pemicu. Mulailah babak 1 dengan menjelaskan adegan membuka buku. Adegan membuka seringkali menampilkan karakter dan latar. Tokoh protagonis biasanya juga ada dalam adegan pembuka. Buatlah kerangka singkat, perhatikan detail penting dan adegan pembuka, termasuk nama-nama karakter, setiap detail fisik atau ciri-ciri kepribadian yang disebutkan, dan latarnya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan masalah utama atau konflik. Nah, masalah ini akan mengembangkan cerita dan memaksa protagonis membuat keputusan atau bertindak dengan cara tertentu. Peristiwa pemicu biasanya menyebabkan masalah utama atau konflik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penjelasan mengenai permasalahan pada awal cerita. Yang keempat, meringkas klimaks. Babak 2 biasanya akan mengarah pada bencana besar atau klimaks. Hal ini dapat dilihat melalui percakapan yang terdapat dalam cerpen oleh kedua tokoh. Kemudian yang kelima, menjelaskan penyelesaian. Nah, babak ketiga akan berisi resolusi. Resolusi atau penyelesaian akan menunjukkan akhir perjalanan protagonis. Hal ini terdapat pada akhir cerita yang menjelaskan sebuah kesadaran oleh tokoh anak. Beberapa teknik penciptaan alur yang digunakan oleh pengarang dapat dilakukan secara tepat, sehingga pada pelaksanaan atau hasil dari sebuah cerpen akan mudah dipahami oleh pembaca dan menjadi sebuah karya yang maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.